Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan sakaratul maut dalam kitab Ihya Ulumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Mujahid mengenai firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 18, "Walaysati taubatun lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadra adahumul mautu qala inni tubtu al-ayah." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang hajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Imam Mujahid berkata, ketika dia, orang yang akan dicabut nyawanya, melihat langsung para utusan, yaitu malaikat maut, maka ketika itu jelaslah baginya luasnya wajah malaikat maut. Maka jangan kamu bertanya perihal rasa pahitnya maut dan penderitaannya ketika bertubi-tubi datang berturut-turut. Sekarat pati, oleh karena demikian itulah Rasulullah SAW berdoa, "Duhai Allah, mohon ringankanlah sakarat pati pada Muhammad." Dan manusia atau orang awam, sungguh mereka tidak minta perlindungan dari sakaratul maut, dan mereka tidak menganggap dahsyatnya sakaratul maut itu karena mereka tidak mengetahui tentang sakaratul maut. Karena sungguh sesuatu yang belum terjadi bisa diketahui dengan nur kenabian dan kewalian. Oleh karena itu besar kekhawatiran para nabi SAW dan kekhawatiran para wali Allah dari perihal kematian ini, sampai-sampai Nabi Isa alaihissalam berkata, "Hai ma'asyiral hawariyin," sekumpulan sahabat Nabi Isa, "berdoalah kalian pada Allah Ta'ala agar Allah meringankan atasku sakaratul maut, yaitu ketika akan mati. Karena benar-benar aku khawatir pada al-maut dengan khawatir yang sungguh-sungguh. Kekhawatiranku menghentikanku dari kematian ke kematian." Dan diceritakan bahwa sungguh ada rombongan dari Bani Israel, mereka melewati sebuah kuburan. Maka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lain, "Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeluarkan untuk kalian dari kuburan ini seseorang mayit agar kalian bisa menanyainya." Maka mereka berdoa pada Allah. Tiba-tiba di depan mereka telah berdiri seorang laki-laki, dan di antara kedua matanya ada bekas sujud. Laki-laki ini keluar dari kubur-kubur di pekuburan itu. Laki-laki yang keluar dari kubur berkata, "Hai kaum, apa yang kalian inginkan dariku? Sungguh benar-benar aku telah masih merasakan dicabutnya nyawa sejak 50 tahun yang lalu. Akan tetapi tidak hilang rasa pahitnya sampai sekarang dari hatiku." Telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, "Saya tidak lagi menginginkan seperti orang lain yang diringankan atas dia pencabutan ruh setelah yang telah saya lihat, yaitu dahsyatnya kewafatan Rasulullah SAW." Diriwayatkan sungguh Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, "Duhai Allah, sungguh engkau mengambil ruh dari otot-otot kecil atau urat saraf dan ruas-ruas dan dari ujung jari-jari. Wahai Allah, tolonglah saya untuk menghadapi kematian dan mohon ringankanlah kematian atas diri saya." Dan dari Hasan, sungguh Rasulullah SAW menyebutkan kematian dan kesusahannya dan kesakitannya, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Itu seukuran 300 tebasan dengan pedang." Dan Nabi Muhammad telah ditanya dari perihal kematian dan kedahsyatannya, maka Nabi Muhammad bersabda, "Sungguh yang paling ringan dari kematian itu seperti kayu penuh duri dalam bulu domba. Maka tidaklah kayu ini keluar dari bulu kecuali membawa serta bulu domba satu persatu." Nabi Muhammad SAW menjenguk orang sakit, kemudian Nabi bersabda, "Sungguh saya mengetahui apa yang dia alami. Tidak ada darinya satu urat pun kecuali merasakan sakit karena kematian atas tajamnya kematian." Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah maju di medan peperangan sambil berkata, "Jika kalian tidak membunuh, maka kalian akan terbunuh. Dan demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sungguh 1000 tebasan perang lebih ringan bagiku daripada mati di atas tempat tidur." Masya Allah.
Dan telah berkata Al-Auza'i, telah sampai pada kami bahwa sungguh mayit merasakan derita sakitnya pati selagi belum dibangkitkan dari kuburnya. Jadi terus mengalami atau trauma dengan rasa sakitnya. Dan telah berkata Syaddad bin Aus, dicabitnya roh adalah kengerian yang paling mengerikan di dunia dan akhirat atas orang mukmin. Itu lebih dahsyat daripada dipotong-potong dengan banyak gergaji dan dicincang dengan banyak gunting dan digodok atau dimasak dalam kendi-kendi. Dan andai sungguh ada mayit yang bangkit kemudian mengabarkan kepada ahli dunia, orang yang masih hidup, tentang pedihnya kematian, maka mereka tidak akan mengambil manfaat dengan kehidupan dan tidak pula mereka merasakan enaknya tidur. Dan dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, beliau berkata, ketika masih tersisa atas seorang mukmin sedikit dari derajatnya yang dia tidak bisa mencapai dengan amal solehnya, maka dia diperberat atasnya sakitnya kematian agar tercapai derajatnya di surga dengan sebab sakaratul maut dan penderitaannya. Dan ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir yang belum terbalas, maka diringankan atas dia dalam sakitnya agar sempurna balasan kebaikannya di dunia, maka masuklah dia kelak di neraka. Jadi kalau dalam keterangan ini kita tidak boleh buruk sangka. Ada kalanya orang alim rajin ibadah tapi menjelang wafat beliau sakit parah atau sangat menderita dalam sakaratul maut. Itu kemungkinan karena derajatnya tinggi di surga nanti, sedang amalnya belum mencukupi sehingga dicukupi dengan penderitaan ketika sakaratul maut. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan dari sebagian ulama, sungguh beliau bertanya pada orang banyak dari orang-orang yang sedang sakit, bagaimana mereka mengalami kematian. Maka tatkala beliau sakit ditanyakan padanya, bagaimana Anda mengalaminya? Maka beliau menjawab, sungguh seakan 7 langit ditabrakkan dan ditutupkan ke bumi, dan sungguh seakan diri ini keluar dari lubang jarum. Dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, mati mendadak adalah kenyamanan atau ketentraman bagi orang yang beriman dan prihatin, kesedihan yang mendalam bagi orang yang fajir atau banyak maksiat. Jadi kalau dari keterangan ini, mati mendadak itu justru nikmat. Diriwayatkan dari Makhul dari Nabi Muhammad SAW, sungguh beliau telah bersabda, andaikan sungguh sehelai rambut dari rambutnya mayit dijatuhkan di atas penghuni 7 langit dan bumi, maka tentu mereka akan mati dengan izin Allah Ta'ala. Karena sungguh dalam tiap helai rambut ada kematian, dan tidaklah kematian menimpa sesuatu kecuali sesuatu itu ikut mati. Dan diriwayatkan andai sungguh 1 tetes saja dari sakitnya kematian diletakkan di atas seluruh gunung-gunung di dunia, niscaya lelehlah gunung-gunung itu semua. Dan diriwayatkan sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam manakala telah wafat, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya padanya, bagaimana kamu menemui atau mengalami kematian, hai kekasihku? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bagai besi yang untuk membakar daging diletakkan pada bulu domba yang basah kemudian ditarik. Maka Allah berfirman, ingatlah sungguh kami telah benar-benar ringankan kematian itu atasmu. Dan diriwayatkan dari Nabi Musa alaihissalam, sungguh Nabi Musa alaihissalam tatkala ruhnya telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya padanya, hai Musa, bagaimana Anda mengalami kematian? Musa alaihissalam menjawab, saya menemukan diri saya bagaikan usfur, sejenis burung kutilang, ketika digoreng di atas penggorengan yang tidak mati, yang andaikan mati maka bisa beristirahat, dan tidak pula selamat, yang andaikan selamat maka bisa terbang. Dan diriwayatkan dari beliau, sungguh beliau Nabi Musa alaihissalam menjawab, saya menemukan diri saya bagaikan kambing yang masih hidup, yang dibeset-beset atau dikuliti di tangan para tukang jagal. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad, sungguh Nabi Muhammad di sisinya ada bejana terisi air ketika dekat kewafatan. Namun Nabi Muhammad SAW memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian beliau membasuh wajahnya dengan air seraya berdoa, ya Allah, mohon ringankan sakaratul maut atasku. Sedangkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, duh, sedihnya aku karena penderitaan engkau wahai abahku. Dan Nabi Muhammad menjawab, tidak akan lagi ada penderitaan atas abahmu ini setelah hari ini.
Dan telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an pada Ka'ab al-Ahbar, "Ya Ka'ab, ceritakan pada kami perihal kematian." Maka Ka'ab menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sungguh kematian itu seperti cabang atau dahan besar yang banyak sekali durinya, yang dimasukkan ke dalam bagian dalam tubuh seseorang laki-laki, dan setiap duri mendapatkan satu urat. Kemudian seorang laki-laki lain menarik dahan penuh duri ini dengan tarikan yang sangat kuat. Maka terambil apa yang terambil dan tersisa apa yang tersisa, atau hancur berantakan." Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, "Sungguh seorang hamba akan menghadapi penderitaan kematian dan sakaratul maut, dan sendi-sendinya sungguh sebagiannya akan mengucapkan salam pada sebagian lain dengan ucapan, 'Keselamatan semoga atasmu, engkau berpisah dariku dan aku berpisah darimu sampai hari kiamat.'" Maka inilah sakaratul maut atas para waliullah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka bagaimana dengan kita? Sedangkan kita adalah orang-orang yang tekun dalam bermaksiat dan akan terus berturut-turut menimpa kita beserta sakaratul maut, bencana-bencana besar lainnya dalam kematian. Wallahu a'lam.